Halo semua, perkenalkan nama saya Jessica. Saya dari Prodi D3 Farmasi Kemenkes Poltekkes Kupang tingkat 1B. Di sini saya akan berbicara tentang sistem pernapasan pada manusia. Dalam pembahasan ini, materi tentang sistem pernapasan manusia akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, pengertian sistem pernapasan manusia, yang kedua, organ-organ sistem pernapasan manusia, yang ketiga, gangguan-gangguan sistem pernapasan, dan yang terakhir, langkah-langkah untuk mencegah gangguan tersebut. Menurut beberapa jurnal, sistem pernapasan adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Normalnya, manusia bernapas antara 12 sampai 20 kali per menit saat istirahat dan berlangsung secara berkesinambungan. Nah, apa saja sih organ-organ itu? Sebagian besar dari kita sudah belajar dari sekolah dasar sampai sekolah menengah. Mungkin juga ada yang sudah lupa. Nah, mari mengingat kembali. Yang pertama, hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Hidung terletak di antara mata dan juga mulut. Hidung merupakan pintu masuknya udara. Hidung memiliki 2 lubang dengan bulu-bulu halus pada permukaan rongganya yang berfungsi untuk menyaring udara. Faring terletak di antara rongga hidung dan mulut. Faring dimulai dari bagian belakang rongga hidung yang terhubung ke bagian belakang mulut yang berfungsi sebagai saluran perantara oksigen. Laring berbentuk seperti tabung yang terhubung ke bagian atas batang tenggorokan atau trakea yang berfungsi sebagai jalur udara menuju paru-paru. Trakea adalah organ tubuh yang menghubungkan laring dengan bronkus, bukan hanya sebagai jalur masuk dan keluarnya udara, namun juga untuk menyaring partikel kotoran yang mungkin terbawa udara sebelum masuk ke paru-paru. Bronkus adalah saluran pernapasan utama yang terhubung dengan paru-paru. Bronkiolus adalah saluran udara dalam paru-paru yang berbentuk menyerupai cabang ranting pohon. Salah satu peran bronkiolus adalah menyalurkan udara ke dalam paru-paru. Alveolus adalah tempat paru-paru dan darah bertukar oksigen dan karbon dioksida selama proses menghirup dan menghembuskan nafas. Paru-paru merupakan organ respirasi atau pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi atau peredaran darah. Paru-paru memiliki fungsi yakni menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. TBC adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. Pada umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga bisa organ lain seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Asma adalah penyakit kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan sesak akibat peradangan dan penyempitan pada saluran pernapasan. Flu adalah infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Sekian pembahasan singkat tentang sistem pernapasan manusia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.